Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Mulanda dengan nomor induk mahasiswa 2303011024. Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 4A. Oke, di sini saya akan ngobrol tentang alasan saya mengambil topik dengan judul Perjuangan dan peran Dewi Sartika dalam mewujudkan pendidikan perempuan di Indonesia dengan tantangan dan keberhasilannya. Alasannya saya memilih topik tersebut yaitu yang pertama, satu, mengangkat tokoh perempuan yang terlupakan dalam narasi sejarah. Jadi topik ini diangkat karena Dewi Sartika merupakan tokoh perempuan yang memiliki kontribusi besar dalam pendidikan. Namun, kurang mendapatkan perhatian dalam narasi sejarah yang selama ini didominasi oleh tokoh laki-laki seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syarif, dan lain-lain di tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam artikel ini, eh, saya ingin mengoreksi ketimbangan ini dengan memberi sorotan terhadap perjuangan tokoh perempuan. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai instrumen emansipasi perempuan, yang dimana saya ingin menunjukkan bagaimana pendidikan menjadi sarana perjuangan emansipasi perempuan dan tokoh ini menjadi pelopor dalam perjuangan. Dalam topik ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga pemberdayaan sosial. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu relevansi dengan isu kesetaraan gender. Dalam topik ini, yang diangkat sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana kesetaraan gender dan akses pendidikan masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Indonesia. Dengan menelusuri perjuangan di masa lalu, saya ingin menginspirasi pembaca agar terus mendorong kesetaraan dalam pendidikan. Alasan yang keempat yaitu kekuatan inspirasi tokoh Dewi Sartika, yang dimana perjalanan Dewi Sartika yang gigih menghadapi budaya patriarki dan minimnya dukungan pemerintah yang memiliki narasi inspiratif yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda, khususnya perempuan, dalam memperjuangkan hak dan pendidikannya. Yang kelima, kekayaan data historis dan literatur pendukung. Kenapa saya memilih topik ini? Karena topik ini dipilih memiliki sumber literatur yang banyak, yang dapat diakses dan dikaji. Dan topik ini sudah dikaji dalam beberapa periode masa lalu yang banyak dicari di Google Scholar dan artikel yang lain. Sehingga memudahkan saya untuk mengembangkan argumen dan melakukan analisis secara yang lebih mendalam lagi. Oke, dan selanjutnya saya akan memberikan isi dari file yang saya buat, yaitu dalam artikel ini berisi abstrak yang dimana berisi perempuan seringkali kurang tersorot dalam sejarah Indonesia, terutama
perjuangan dalam pendidikan. Raden Dewi Sartika merupakan pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Dan abstrak ini memiliki kata kunci yaitu pendidikan perempuan, Dewi Sartika, emansipasi, dan pergerakan nasional. Selanjutnya, dalam artikel ini ada pendahuluan dan ada 3 bab yang berisi tentang menjelaskan Dewi Sartika dalam peran, tantangan, dan keberhasilan. Dalam pendahuluan berisi narasi sejarah Indonesia banyak didominasi oleh tokoh laki-laki. Perempuan sering terpinggirkan karena budaya patriarki. Tradisi ini seperti pernikahan dini dan poligami membatasi peran perempuan. Namun, perjuangan emansipasi perempuan muncul karena dipelopori oleh Dewi Sartika. Selain Dewi Sartika, ada R.A. Kartini. Dewi Sartika dalam hal ini memiliki berperan penting dengan mendirikan sekolah perempuan di Bandung. Nama sekolahnya Sekolah Kasekolahan Istri. Selanjutnya, dalam artikel ini terdapat metode penulisan. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode sejarah dengan studi literatur. Tahapannya meliputi yang untuk pemilihan topik atau heuristik, yang kedua pengumpulan bukti, yang ketiga pencatatan data penting, yang ketiga evaluasi bukti, yang kelima penyusunan hasil penelitian, yang keenam penyajian. Oke, kita akan membahas isi dari bab pertama yaitu dengan subjudul Peran Dewi Sartika dalam Pendidikan Perempuan. Jadi Dewi Sartika diceritakan lahir pada 4 Desember tahun 1984 di Bandung. Ia mendirikan sekolah istri. Jadi sekolah istri pada 16 Januari tahun 1904. Itu waktu dalam pendirian sekolah. Dalam sekolah ini, kurikulumnya mencakup keterampilan rumah tangga serta membaca. Keterampilan rumah tangga seperti memasak, dan selain keterampilan rumah tangga, kurikulum ini memiliki keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Meski menghadapi tantangan, ia mendapat subsidi dari pemerintah kolonial. Dan sekolahannya berkembang ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan ia membuktikan bahwa pendidikan dapat mengubah struktur sosial dan meningkatkan martabat sosial dan perempuan. Selanjutnya, bab 2 yang berisi tantangan Dewi Sartika. Tantangan ini adalah budaya patriarki menjadi tantangan utama dan pendidikan perempuan dianggap tidak penting. Bahkan dulu kalau sekolah bisa dikata mencemarkan nama baik keluarga. Pemerintah kolonial juga sempat menolak rencana Dewi Sartika dalam membuat sekolah, dan Dewi Sartika menghadapi keterbatasan dana dan fasilitas, serta stigma bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan. Meski demikian, semangat Dewi Sartika yang tidak surut membuatnya menjadi inspirasi bagi gerakan pendidikan perempuan di berbagai daerah. Oke, selanjutnya bab yang terakhir yang berisi keberhasilan perjuangan Dewi Sartika. Pendirian sekolah istri menjadi simbol perlawanan terhadap anggapan bahwa perempuan tak butuh pendidikan. Sekolahannya berubah menjadi sekolah keutamaan istri, dan sekolah ini menyebar ke berbagai kota. Jumlah murid meningkat dan perempuan mulai diakui sebagai individu yang bisa berkontribusi dalam masyarakat.
Dalam sejarahnya, Dewi Sartika memiliki emansipasi perempuan di Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan garis besar dalam artikel ini. Yang pertama, dalam artikel ini menyajikan ringkasan tentang fokus artikel, yaitu perjuangan Dewi Sartika dalam pendidikan perempuan, dan menekankan pada tantangan yang dihadapi dan keberhasilan yang diraih. Dalam pendahuluan, garis besarnya yaitu kurangnya sorotan terhadap perempuan dalam sejarah Indonesia. Yang kedua, ketimpangan gender dalam akses pendidikan akibat budaya patriarki. Yang ketiga, kemunculan tokoh perempuan seperti Dewi Sartika dan R.A. Kartini sebagai pelopor pendidikan perempuan. Dan metode penulisan garis besarnya yaitu menggunakan metode historis atau penelitian sejarah, menggunakan teknik studi literatur. Yang ketiga, mengikuti tahapan penelitian sejarah menurut Samsudin. Terus, yang keempat, yang berisi subjudul peran Dewi Sartika dalam pendidikan perempuan, yang garis besarnya yaitu latar belakang Dewi Sartika dan pendirian sekolah istri tahun 1904. Yang kedua, pengembangan menjadi sekolah utama istri. Yang ketiga, penyebaran sekolah ke berbagai daerah. Yang keempat, kontribusi pendidikan terhadap perubahan sosial dan peran perempuan. Oke, selanjutnya isi bab kedua yaitu tantangan yang dihadapi yaitu budaya patriarki dan stigma terhadap perempuan berpendidikan. Yang kedua, penolakan dari masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, keterbatasan dana dan fasilitas. Yang keempat, tekanan terhadap lulusan sekolah perempuan. Isi yang terakhir yaitu keberhasilan Dewi Sartika dengan garis besar perubahan pandangan masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Yang kedua, perluasan sekolah berbagai daerah. Yang ketiga, pengaruh terhadap gerakan emansipasi. Yang keempat, pendidikan sebagai alat pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Oke, mungkin itu aja yang aku ceritakan, yang mungkin ini bermanfaat untuk kedepannya. Dan ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.